Oke, selamat siang teman-teman Perbudi. Kita berjumpa lagi di acara meditasi sesi hari Rabu. Hari ini kita hanya meneruskan paparan yang kemarin sudah dibahas ya oleh narasumber kita. Narasumber kita ini luar biasa ya, dari Sumatera Utara nih memberikan sharing kepada kita hari ini. Saya persilakan Bapak Susanto Chiang untuk melanjutkan sesi yang sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Sebelum mulai, mari kita semua hening sebentar, sadari nafas kita masing-masing, kita sadari nafas masuk dan nafas keluar, dan saya akan membunyikan genta sebanyak 3 kali. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Minggu lalu kita mulai membahas ya 16 metode meditasi berkesadaran, dan ada 16 langkah, dan di mana kita sudah membahas langkah pertama sampai keempat. Mungkin kalau ada yang lupa, nanti mungkin dari Bu Susi atau Bu Santi ada ketikkan di chat ya, bisa dapat dilihat langkah pertama sampai keempat itu apa saja. Saya akan singgung sedikit saja. Yang 1 sampai keempat ini, pertama adalah kita sadari nafas, kedua kita ikuti nafas, ketiga kita sadari tubuh, keempat kita melepaskan ketegangan yang ada di tubuh sehingga kita menjadi rileks. 16 latihan ini itu sebenarnya terbagi dalam 4 bagian ya. 4 bagian yang masing-masing langkah itu adalah 4 bagian yang masing-masing bagian itu ada 4 langkah. Jadi 4 langkah yang pertama itu adalah untuk tubuh. 4 langkah yang kedua itu untuk perasaan. 4 langkah yang ketiga itu untuk pikiran. Dan 4 langkah yang keempat itu untuk objek pikiran. Kita mencoba, kemarin sudah disepakati dengan Bu Santi, Bu Susi, kita coba akan bahas minggu ke minggu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nggak bosan. Per 4 langkah ya setiap minggunya. Tapi seandainya kalau nggak cukup waktu, mungkin kita akan seminggu bahas 2 ya. Jadi karena kalau semakin yang jauh ya, semakin yang langkah yang ke 13, keempat itu kemungkinan dapat agak panjang penjelasannya. Karena contoh nanti ada bahas tentang impermanence begitu. Jadi itu sesuatu yang dapat agak panjang kita bahasnya. Dan hari ini saya mencoba bahas langkah latihan ke maaf 7, 5, 6, 7, 8 ya. 4 yang kedua ini kita bahas tentang perasaan, dan untuk langkah kelima ini kita pertama-tama kita mencoba untuk menumbuhkan rasa sukacita.
Ya, kita tumbuhkan rasa sukacita di dalam diri kita sendiri. Penting diketahui bahwa untuk kita melakukan latihan ini memang ada 16 langkah, tapi tidak berarti setiap latihan, setiap meditasi Anda perlu lakukan 1 sampai 16 secara keseluruhan. Anda boleh saja melakukannya sebagian saja, ya. Tapi baiknya nomor 1 sampai 4 tetap dilakukan. Karena bagaimanapun baiknya kita kalau meditasi kita mau merilekskan tubuh terlebih dahulu. Ya, kita rilekskan tubuh terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke 5 dan ke 6, ke 7, ke 8. Di mana setelah kita rilekskan tubuh, itu di langkah keempat, maka langkah kelima kita menumbuhkan rasa sukacita. Kita tumbuhkan rasa sukacita di dalam diri kita sendiri, ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana menimbulkan rasa sukacita, ya. Ini sukacita di sini sebenarnya kalau dalam bukunya, ya, yang saya baca dalam bahasa Inggris itu joy. Ya, joy itu memang kalau kita cari translate-nya senang. Jadi buat diri kita itu senang. Cuman kalau saya bilang senang, kadang-kadang kita mengartikannya senang itu seperti kayak harus kayak gimana ya, kayak harus exciting gitu, hari gitu, itu senang gitu ya. Iya sih, nggak salah sih, itu ya senang gitu ya. Tapi kita kalau senang yang sedemikian itu adalah senang yang memerlukan stimulus, artinya ada sesuatu lalu kita senang, ya. Maka sekarang kita berlatih untuk memunculkan rasa senang, sukacita, ya. Saya lebih suka pakai kata sukacita dari dalam. Dari dalam, ketika kita sudah rileks, kita sudah tenang, maka kita munculkan rasa sukacita dalam diri kita. Ya, itu adalah langkah yang kelima. Lalu langkah yang keenam adalah menumbuhkan rasa bahagia. Nah, bagi Anda mungkin banyak yang juga mengira rasa senang itu, senang, sukacita, dan bahagia itu sama sepertinya, ya. Tidak demikian juga sih, ya. Kalau umumnya kita cerita misal di luar meditasi, biasanya senang itu hasilnya adalah dari sesuatu stimulus kayak tadi saya cerita, ya, terus bikin kita kayak exciting gitu, ya. Itu senang. Tapi bahagia itu biasa muncul dari kedamaian. Kita duduk tenang, gak ada gangguan, gak ada pikiran yang mengganggu, menyedihkan, mengesalkan, stres dan sebagainya. Kita dapat duduk tenang, damai, itu pun sudah kita dapat bahagia, ya. Jadi bahagia itu agak kebalikan dari yang tadi rasa senang. Kalau kita cerita ini masih di luar kita meditasi, ya. Kita biasanya kalau sukacita itu harus ada stimulus yang membuat kita sukacita, senang, tapi kalau bahagia malah kita perlu ketenangan. Kita duduk diam, tenang aja, kita dapat bahagia. Nah, dengan mengingat kondisi bahagia tersebut, maka langkah ke-6 adalah kita mencoba menumbuhkan rasa bahagia tersebut di dalam diri kita, ya. Di dalam diri kita kita munculkan rasa bahagia. Di sini maksudnya adalah
Ini seperti menanam benih ya. Menanam benih di dalam pikiran kita, terus kita sirami rasa bahagia tersebut supaya dia tumbuh dan kita dapat menikmati rasa bahagia tersebut. Oke, itu latihan yang keenam. Wah, saya harus lihat jam terus, jangan kelebihan waktu. Lalu latihan yang ketujuh adalah kita mengamati perasaan yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita ingat minggu lalu, ya, latihan pertama itu adalah menyadari nafas, latihan kedua adalah mengikuti nafas, latihan ketiga kita mengamati tubuh. Ya, itu minggu lalu. Nah, sekarang latihan ketujuh itu mengamati perasaan. Karena kita ada kemungkinan ketika kita sedang duduk meditasi, ada kemungkinan kita mungkin sedang ada rasa sedih. Mungkin sedang ada rasa kesal, benci, dendam, dan sebagainya yang nggak enak lah ya pokoknya. Nah, coba amati, ada nggak? Ya, amati ada perasaan-perasaan kuat tersebut muncul nggak di dalam diri kita. Kalau ada, amati aja dulu perasaan-perasaan yang muncul tersebut. Tapi jangan disirami, jangan diperkuat, ya. Hanya sadari saja, oh ada perasaan benci, oh ada perasaan sedih. Dengan hanya menyadari saja, Anda kemudian tidak memperbesar perasaan tersebut. Karena kalau Anda memperbesar perasaan tersebut, nanti Anda malah meditasinya, setelah selesai meditasi malah makin sedih gitu. Nah, jadi kita hanya menyadari apakah bentuk perasaan itu seperti apa gitu. Memang agak aneh, gimana sih rasa menyadari bentuk perasaan ini kayak gimana. Bentuk perasaan ini kan agak abstrak ya. Dan tidak dapat saya gambarkan, tidak dapat saya ilustrasikan. Dan itu rasanya itu bagaimana itu hanya di benak Anda masing-masing. Jadi Anda yang tahu. Tapi saya yakin Anda pasti pernah merasa benci, pernah merasa kesal, pernah merasa galau, pernah merasa sedih. Ketika perasaan-perasaan tersebut muncul, coba amati bentuknya. Amati bentuknya, dan ketika saat ini Anda mau meditasikan itu, Anda munculkan, ya, bukan munculkan, sorry. Kalau perasaan tersebut muncul, Anda amati. Oh ya, ini adalah perasaan sedih. Oh ya, ini adalah perasaan marah. Kalau perasaan tersebut muncul. Jadi amati perasaan-perasaan yang ada di dalam diri Anda. Kalau memang nggak ada perasaan yang jelek ya, yang negatif mungkin ya istilahnya ya nggak usah dimuncul-munculin, ya amati saja. Amati perasaan yang ada di dalam diri Anda ini, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Setelah diamati perasaannya, yang ke-8 itu kita melepaskan perasaannya. Nah, di sini melepaskan perasaan ini kita belajar let go. Ya, melepas perasaan, baik itu yang tadi kan gini, kita yang ke-5 dan ke-6 kita sudah menumbuhkan rasa sukacita, kita menumbuhkan rasa bahagia. Jadi kalau kita langkah ke-7 kemudian kita mengamati,
seharusnya dapat kita amati rasa bahagia tersebut. Seharusnya kita dapat mengamati rasa sukacita tersebut. Dan kalau ada rasa yang bukan rasa bahagia, ya rasa sedih dan sebagainya juga ada muncul, ya Anda dapat mengamati juga. Tapi setelah itu, setelah mengamati muncul-munculnya perasaan tersebut, bentuk-bentuk perasaan tersebut, langkah ke-8 Anda perlu melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Jadi kalau yang tadi yang minggu lalu yang di bagian tubuh, ketika ada ketegangan yang ada di bagian tubuh kita, kita lepaskan sehingga tubuh kita menjadi rileks. Ini kita urusannya dengan perasaan yang langkah ke-5 sampai ke-8, maka kita amati perasaan-perasaan yang muncul, dan kalau apapun perasaan yang ada, maka kita lepaskan. Perasaan yang ada ini, tadi saya bilang ya, tidak melulu berarti yang harus yang tidak enak, tidak melulu yang negatif. Yang sukacita, yang bahagia pun kita lepaskan. Di sini kita belajar untuk let go. Lepaskan semua perasaan yang muncul, yang ada. Sepertinya susah ya. Bukan susah ya, maksudnya sayang kayaknya ya. Kok udah bahagia, perasaannya udah enak gitu, kok dilepas gitu. Tapi itu memang kita ya belajar untuk let go. Belajar let go. Karena sadar tidak sadar, kadang-kadang bukan perasaan yang enak saja yang sulit untuk dilepaskan. Kadang-kadang ada perasaan yang tidak enak yang justru sulit dilepaskan. Misalnya Anda muncul rasa benci. Tiba-tiba teringat seseorang yang Anda tidak suka. Lalu Anda muncul rasa benci. Ketika muncul rasa benci tersebut, ya di langkah ke-7, Anda mencoba mengamati rasa benci tersebut. Lalu langkah ke-8, Anda diminta untuk melepaskan rasa benci tersebut. Kalau kedengarannya, ya bagusnya dilepas. Memang kita mungkin banyak dari kita sadar tahu bahwa ya perasaan yang kurang bagus begitu, perasaan negatif gitu, ya bagusnya dilepas. Tapi kadang-kadang lucunya kita malah melekat terhadap perasaan gak enak tersebut. Ya buktinya kalau Anda misalnya benci terhadap seseorang ya, terus ya tetap benci gitu. Anda gak mau lepas perasaan itu. Ya kan? Nah, itulah kemelekatan yang membuat kita ini ya tetap benci sama orang tersebut. Nah, jadi makanya bukan serta-merta melepaskan perasaan yang enak itu yang susah, malahan kadang-kadang melepaskan perasaan yang gak enak itu yang kadang-kadang gak gampang. Ya. Tahu bahwa saya tidak suka dengan seseorang ini, saya benci sama dia, oke, saya lepaskan perasaan ini. Nah, jangan dipegang lagi perasaan ini. Lepaskan. Atau Anda marah. Ada muncul perasaan marah. Ketika Anda mau mulai meditasi ini, mungkin terjadi sesuatu sehingga menyebabkan Anda marah. Ya, marahnya ini masih ada di dalam hati. Anda lalu meditasi langkah 1 sampai 4, yang ke-5 Anda sudah munculkan rasa sukacita, yang 6 Anda sudah munculkan rasa bahagia. Anda amati, iya saya masih ada rasa marah ini, lalu kok gak dapat saya lepas ya perasaan marah ini. Perasaan marahnya masih mencekal aja di hati saya ini. Nah ini bagaimana? Kalau untuk yang kayak perasaan marah itu, Anda perlu lepas dengan cara disadari, diayomi, diberi perhatian. Diberi perhatian maksudnya gini,
ini seperti seorang ibu yang punya anak bayi. Ketika anak bayinya itu menangis, si ibu kan tidak mencoba mendiamkan anaknya tersebut dengan cara marah-marah juga. Dia perlu mengerti kenapa anak saya ini menangis. Pasti ada penyebabnya. Ya, pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya mungkin anaknya lapar, haus, mungkin popoknya sudah terlalu basah, mungkin dia kedinginan, mungkin dia kepanasan, dan sebagainya. Nah, kita mencoba, si ibu mencoba mengerti, ya, bukan malah memarahi anaknya itu, anaknya yang masih bayi, yang taunya hanya menangis. Nah, ketika perasaan yang muncul ini ada perasaan marah, Anda dapat melepas dengan cara pertama dimengerti dulu perasaan tersebut. Perasaan marah tersebut, kenapa ada rasa marah seperti ini? Ya. Lalu Anda ayomi, Anda coba berdamai dengan rasa marah tersebut, baru kemudian lepaskan. Ya, itu kurang lebih gambaran tentang melepaskan perasaan. Waktunya memang agak terbatas. Sekiranya kalau nanti ada di akhir sesi ini ada yang kurang mengerti, ada yang mau bertanya, silakan ya. Saya coba jelaskan dengan singkat dulu, dan setelah ini kita akan coba praktekkan. Kita coba praktekkan 8 langkah. Langkah pertama sampai langkah ke-8. Mungkin demikian dari saya, Bu Susi. Ini saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Pak, apa kita mau langsung praktek aja meditasinya dari ini? Saya pikir, Oh, ya, iya, memang demikian kan. Kita iya, silakan. sesi ini penjelasan, kemudian kita akan praktekkan. Jadi silakan, mari kita praktekkan. Kita masuk ke sesi meditasi. Kita akan meditasi sekitar 20 menit. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengambil posisi duduk yang nyaman. Jika Anda duduk di kursi, ya coba duduk dengan postur tubuh yang tegak, jangan menyender. Lurus aja, 2 kaki menapak ke lantai. Hati-hati Anda yang duduk di kursi kantor yang ada roda ya, jangan duduk terlalu depan, nanti terjengkang pula lah ya. Jadi Anda boleh duduk dengan postur yang tegak, tapi Anda duduk dengan rileks, nyaman. Duduklah sedemikian rupa sehingga Anda dapat duduk untuk 20 menit ke depan. Sadari nafas Anda, ya, amati tubuh Anda, rilekskan tubuh Anda. Silakan pejamkan mata. Kita akan mulai sesi meditasi kita. Mari kita mulai sesi meditasi kita. Silakan Anda pejamkan mata. Nafas masuk. Aku sadari ini adalah nafas masukku.
Nafas keluar, aku sadari ini adalah nafas keluarku. Sadari nafas masukku, sadari nafas keluarku. Bernafas masuk, aku ikuti nafas masukku dari awal hingga ke ujung. Bernafas keluar, aku ikuti nafas keluarku dari awal hingga ke ujung. Ku ikuti nafas masukku, ku ikuti nafas keluarku. Bernafas masuk, aku menyadari tubuhku pelan-pelan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Bernafas keluar, aku sadari bila ada ketegangan di bagian tubuhku. Menyadari tubuhku, menyadari bila ada ketegangan di bagian tubuhku.
Nafas masuk, aku menenangkan tubuhku, melepaskan ketegangan yang ada di tubuhku. Nafas keluar, tubuhku menjadi rileks. Menenangkan tubuhku, merilekskan tubuhku. Nafas masuk, aku tumbuhkan rasa sukacita dalam diriku. Nafas keluar, aku merasakan rasa sukacita ada di dalam diriku. Menumbuhkan rasa sukacita, merasakan rasa sukacita. Nafas masuk, aku tumbuhkan rasa bahagia
dalam diriku. Nafas keluar, aku merasakan rasa bahagia di dalam diriku. Menumbuhkan rasa bahagia, merasakan rasa bahagia dalam diriku. Nafas masuk, aku menyadari ada perasaan yang muncul di dalam diriku. Nafas keluar, aku amati perasaan-perasaan yang muncul dalam diriku. Sadari perasaan yang muncul, amati perasaan yang muncul. Bernafas masuk,
Aku lepaskan perasaan-perasaan yang ada di dalam diriku. Nafas keluar, aku menjadi tenang dan lega. Melepaskan perasaan yang ada, menjadi tenang dan lega. Meditasi selesai. Silakan pelan-pelan membuka mata. Boleh sedikit regangkan tangan, punggung jika pegal. Demikian latihan meditasi kita siang hari ini. Meditasi napas berkesadaran untuk latihan 1 sampai ke 8. Ya, ini adalah coba praktekkan kita. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Susanto Chang atas meditasinya. Ini sangat hening dan damai sekali ya. Ada pertanyaan kah dari teman-teman? Kalau ada, silakan bisa langsung buka mic-nya. Oke, di chat belum ada pertanyaan Pak. Kalau saya mungkin saya masih agak kurang paham ya Pak untuk yang nomor 8 melepaskan atau melepaskan perasaan gitu. Jadi kalau misalnya saya merasakan kayak saya marah gitu kan, itu tuntasinnya gimana gitu. Kan marah itu kan ibaratnya berproses juga ya. Kita melihat ada naik turunnya gitu kan. Terus kayaknya nggak bisa langsung pluk hilang gitu digunting tek. Gimana tuh Pak? Mohon mohon apa Ya, penjelasannya Pak? baik. Jadi ini sorry tadi memang nggak saya jelaskan terlalu ini ya karena berhubung waktu. Tapi kalau kita cerita perasaan ini kan ada yang dia secara taraf emosinya ini ada yang kuat, ada yang laten.
Jadi ada yang kuat ini langsung terasa itu adalah ya seperti rasa marah ini ya. Nah, kalau muncul yang rasa marah seperti ini memang tidak mudah serta-merta langsung kita hilangkan begitu saja. Jadi yang tadi saya ada jelaskan sedikit, kita jangan lawan. Kalau namanya rasa marah itu kita tidak lawan, kita tidak tekan. Ya, semakin dilawan, semakin ditekan itu biasanya kita malah semakin memberi energi kepada rasa marah tersebut. Kita seakan-akan kayak mungkin pepatahnya bilang api lawan api gitu. Jadi jangan, kita perlu ayomi, kita perlu sadari muncul perasaan marah ini dari mana. Apa penyebab perasaan marah kita ini. Dan kalau perasaan marah ini terus terang jadi bisa lebih agak panjang, tergantung kita perlu tahu apa penyebab rasa marah ini. Kalau misalnya rasa marah karena ada seseorang yang bertindak kurang bagus terhadap kita, sehingga membuat kita menjadi marah, ya. Yang dapat kita lakukan pertama adalah menyadari, mengetahui, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan orang tersebut melakukan hal yang tidak enak tersebut kepada kita. Karena biasanya seseorang melakukan hal yang tidak enak itu kepada kita, biasanya dia ada penderitaan. Dia ada penderitaan, barulah dia melakukan sesuatu yang gak enak kepada kita. Sama halnya kayak saya contoh begini. Contoh misalnya kita suatu hari lagi moodnya lagi baik. Ketika kita moodnya lagi baik, kita ketemu orang, ketemu siapapun, kita selalu akan baik. Sama siapapun kita baik, ya. Ketemu pengemis, mungkin kasihnya lebih banyak. Ketemu pengamen, kasihnya lebih banyak. Ketemu kawan, halo, hai, semua enak gitu loh. Itu kenapa? Karena kita moodnya lagi enak. Artinya kita lagi bahagia. Kalau seseorang berlaku tidak enak kepada kita, ada kemungkinan dia lagi tidak bahagia. Kalau dia lagi tidak bahagia, kalau kita lagi bahagia, maka gini. Analoginya gini. Kalau saya megang mangkok ini berisi air, kalau dan penuh gitu, saya lagi jalan, terus kalau ada yang nyenggol saya, tumpah, yang tumpah kan air. Kalau saya pegang mangkoknya ini isinya sup kacang hijau, kalau saya disenggol, yang tumpah sup kacang hijau. Ya, nggak mungkin sup kacang hijau disenggol yang tumpah bakso. Ya, jadi kita kalau lagi bahagia disenggol orang, yang tumpah bahagianya. Tapi kalau kita lagi kesal, lagi menderita, kita disenggol orang, yang tumpah ketidakbahagiaan kita itu. Jadi ketika seseorang membuat kita marah, dia sedang menumpahkan ketidakbahagiaannya dia itu. Dan karena ketidakbahagiaan dia itu tumpah, maka kita juga jadi ikut nggak enak dan kita jadi marah. Itu salah satu cara kita mengertikan kenapa orang tersebut membuat kita marah. Jadi macam-macam sih ya. Kita harus memang perlu lihat kasus kalau kita cerita marah. Ya. Ada contoh, mungkin ada yang mau kasih contoh kalau marahnya marah apa selain yang tadi. Mungkin saya coba menjawab. Ini ada pertanyaan tapi topiknya masih beda nih Pak. Apa mau dilanjutkan ke pertanyaan karena waktunya sekitar 8 menit lagi.
Tadi saya tubuhnya rileks tapi di pertengahan tubuh kaku seperti terkunci. Gimana ya? Terima kasih guru. Oh, dipanggil guru. Makasih. Ah, ini oke. Saya akan jawab tapi sebentar ini tanggung. Eh, Tadi boleh dikasih ini Contoh contoh marah ya. lain marah. Ya, contoh marah. Ya mungkin nggak tepat janji orangnya gitu kan. Jadi apa? Kitanya jadi apa ya jadi marah karena dia ingkar janji gitu. Hmm. Kalau dia ingkar janji dan dia tidak tepat janji membuat kita marah, ini kan urusannya adalah ketidakpuasan. Kita tidak puas dengan kondisi yang sudah dia janjikan. Ya, nah hampir mirip seperti yang tadi kita coba mencari tahu. Tapi ini gini ya, Bu, kita kan cerita hubungan pribadi dan hubungan profesional. Kebetulan kita karena di sini kan di lingkungan profesional. Kalau misalnya saya seorang HRD, ada ada karyawan yang terlambat, mungkin penanganannya beda. Mungkin memang perlu marah gitu ya. Tapi kalau kita memang sama temen gitu ya, kita mungkin perlu cari tahu kenapa dia marah. Kenapa dia terlambat. Ya, ketika kita mengetahui kenapa dia terlambat, kalau memang sesuatu yang dapat kita terima, mungkin kemarahan kita akan berkurang. Kalau alasannya sesuatu yang tidak dapat diterima dan ya not acceptable lah ya, kayaknya kok dia nggak dewasa kali sudah janji dan sebagainya, tidak demikian, ya mungkin orang tersebut memang butuh bantuan dan kita mencoba menasehatinya atau bagaimana daripada kita marah gitu loh. Masih ada opsi yang lain. Jadi ini seperti yang tadi saya cerita tentang seorang ibu mencoba mengayomi anaknya yang sedang menangis ya, anak bayinya yang sedang menangis. Ketika seorang anak bayi yang sedang menangis, si ibu ini kan tidak ikutan marah gitu. Tidak ikutan nangis, tidak ikutan teriak-teriak, nggak ada gunanya. Dia perlu tahu, dia perlu memberi kasih sayang yang besar kepada anaknya. Anaknya kenapa? Kenapa dia menangis? Kenapa? Apakah dia lapar, dia haus, popoknya basah, dia kedinginan, dia kepanasan dan sebagainya. Kita perlu cari tahu. Itu dapat mengurangi kita marah. Ya, karena marah ini kan sebuah ekspresi saja, dan kita dapat memilih bagaimana cara kita alternatif ekspresi yang lain. Itu mungkin begitu Bu ya, mudah-mudahan dapat menjawab. Saya akan jawab tadi ini. Tadi saya tubuhnya rileks tapi di pertengahan tubuh kaku. Nah, itu yang dimaksud dengan ya kita perlu rilekskan. Rilekskan ini kemarin minggu lalu saya jelaskan ini seperti coba kita menggenggam tangan ya. Tangannya digenggam tapi hanya genggam biasa aja. Lalu kemudian coba kuatkan genggamannya. Kalau saya hitung misalnya ini dari angka 5, kalau ini saya genggam angka 5, saya genggam jadi lebih kuat jadi 6, 7, 8, 9, 10. Ini genggamannya udah sangat kuat ya. Ini sampai gemeter gitu saking kuatnya. Lalu saya lepaskan sedikit jadi angka 9, jadi angka 8. Ya, itu sudah lebih rileks. Lebih rileks ini kita tidak berarti harus dari angka 10 turun jadi angka 0. Kita dapat rilekskan sedikit ya. Kalau ada di pertengahan badan ini seperti ada yang kaku, ini kemungkinan ada stres ya, ya mungkin juga salah makan, atau mungkin ya nggak ada apa-apa ya, jangan terlalu dikhawatirkan, tapi kita dapat mencoba untuk merilekskannya. Coba cari posisi yang agak enak untuk dapat melegakan tubuh yang kayaknya tadi terkunci tersebut. Itu.
Dan nafas tentu sangat membantu. Ya, coba nafas pelan-pelan, nafas masuk pelan-pelan, nafas keluar pelan-pelan. Nafasnya dari dari hidung saja, tidak perlu dari mulut atau masuk hidung keluar mulut, nggak usah, biasa saja. Nafas masuk, tarik aja agak panjang, nafas keluar, tarik agak panjang. Dengan demikian kita akan cukup oksigen, kita akan dapat lebih rileks. Ya, dan kemudian kalau bagian tubuh yang lain sudah rileks, bagian pertengahan tubuh kalau agak tegang itu akan ikut sedikit banyak akan ikut terilekskan juga. Mungkin demikian ya, mudah-mudahan dapat menjawab. Sepertinya waktunya sudah agak Tinggal 2 menit ya. Mudah-mudahan ya. bisa menjawab untuk Ibu Pink ya. Kalau saya sih tadi bagus banget ya Pak. Jadi saya juga mengerti ya bahwa kita harus merenungkan ya. Setiap orang kan punya masalahnya masing-masing ya. Jadi dia memberikan sampahnya ke kita, ya kita jangan terima. Justru kita harus dengan welas asih memikirkan apa yang bisa kita bantu nih untuk meringankan penderitaannya gitu ya. Terima kasih Benar, Pak. benar, Untuk 1 menit benar. ini boleh closing statement-nya Pak Susanto? Kalau sih Oh, Ya, Bu Eni mau silakan. nanya ya? Silakan. sekilas boleh ya Pak Susanto. Tadi Iya. sebenarnya saya di Silakan. awal tuh sangat tertarik pas Pak Susanto bilang bahwa joy itu bisa kita timbulkan. Enak benar ya Pak kalau misalnya kita setiap saat tuh bisa menimbulkan rasa sukacita itu. Bisa memang Pak? Bisa. Nah, Sedangkan kan gini. memang anicca, ini- Pak. Pikiran kita ini- selalu berubah-ubah. Betul. Ini sesuatu yang dapat dilatih ya. Ini tips aja. Tipsnya begini, kalau ada suatu saat kita senang itu biasanya ada stimulusnya. Ada stimulus yang membuat kita senang. Ya, masalahnya kalau kita selalu mengandalkan stimulus, lama-lama kita perlu stimulus yang semakin besar dan semakin besar. Jadi kita boleh ketika ada perasaan senang itu muncul karena ada sesuatu stimulus, kita perlu menyadari, kita sadari bentuk perasaan tersebut. Nah, saya agak susah bilang bentuk, atau saya mau cari kata lain pun agak susah, karena ini sesuatu yang abstrak. Tapi saya coba kasih ilustrasinya seperti begitu. Coba sadari bentuk perasaannya itu ketika senang. Bukan saat meditasi ya. Sadari, entah misalnya Rasanya ketemu ya, kawan rasanya lama. kali ya, Pak, Ya, rasanya. ya, rasanya itu seperti apa, bentuk perasaannya itu seperti apa, coba disadari. Nah, nanti ketika meditasi, coba munculkan rasa senang tersebut. Seperti itu, karena sudah tahu bentuknya. Oh. Kecuali nggak pernah merasakan senang ya. Oh, jadi pada saat kita udah pernah merasakan rasa itu, kita kembalikan Nah, kan ingatan sudah kita tahu akan bentuknya. rasa itu. Ya, kita tahu rasa asin itu seperti apa, ya kan? Kan di memori ada ya. Tapi ketika sekarang saya tidak makan sesuatu yang asin, tapi saya dapat membayang-bayangkan kira-kira rasa asin itu kayak apa gitu. Ya, jadi ini mirip, boleh dibilang kayak munculkan memorinya, ya boleh juga ya. Jadi kita munculkan bentuk rasa bentuknya itu. Tapi nggak bisa sekonyong-konyong ya, Rasa Pak? Perlu senangnya. latihan? Apa bisa langsung muncul? Tentu perlu latihan dulu. Ya, coba ketika ada perasaan, ada sesuatu stimulus apa membuat kita senang, coba amati rasa senangnya itu. Bentuk rasa senangnya itu seperti apa. Oh, Gitu. kita Jadi simpan bukan rasa itu untuk suatu saat. Hati-hati, bukan cuman sekedar mengingat perasaan, karena kalau mengingat itu nanti kita akan mengingat stimulusnya. Mengingat stimulusnya tadi seperti mengingat jumpa kawan, nanti kita jadinya ngingat jumpa kawan membuat kita senang. Jumpa kawan membuat jangan gitu yang diingat. Rasa itu, rasanya yang disimpan ya, Ya, Pak? rasanya. Karena kalau kita ingat jumpa kawan, nanti 2-3 kali ingat, rasa senangnya nggak muncul lagi. Kita akan selalu kayak gitu. Ya, karena itu jadinya kita mengandalkan stimulus. Tapi kita menyadari ya,
rasa bentuk perasaan senangnya itu seperti apa. Karena intinya bukan ketemunya itu yang membuat kita kepengen, rasanya itu kan yang kita ingin. Ya, rasanya itu seperti apa gitu. Ya, oke. Nanti Makasih, dicoba saja. Yuk, makasih. Oke Pak, ini kan karena udah lewat 3 menit, saya langsung tutup aja ya. Jadi nanti kita lanjutkan. Ya, terima kasih ya teman-teman. Kita sudah sampai di ujung acara, ya kan. Kita nanti bertemu lagi di hari Rabu depan untuk step yang ke-9 sampai 12 ya. Semoga semuanya sehat, jadi bisa ikut join. Dan terima kasih ke Pak Susanto Chang yang sudah berbagi hari ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan atau salah ya. Juga kepada teman-teman yang lain, kami mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Terima Susanto, kasih terima kasih semuanya. Susi. Terima kasih Mas Susanto, makasih Si Susi, makasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.